Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi melalui video untuk menyambung pembelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan supaya kalian tidak lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di SPI. Kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri dari jamur ataupun karakteristik dari jamur. Nah, jamur ini atau fungi ini termasuk ke dalam organisme eukariotik dan juga termasuk ke dalam organisme heterotrof. Artinya mereka ini tidak bisa mensintesis ataupun menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh energi, jamur ini memiliki 3 cara. Yang pertama ada saprofit, yang kedua ada parasit, dan yang ketiga ada simbiosis. Nah, jamur yang memperoleh energi secara saprofit ini akan menguraikan zat organik dari sisa-sisa makhluk hidup, misalnya dari bangkai ataupun yang lainnya. Jadi mereka menguraikan zat organik dari sisa-sisa organisme yang mati. Contoh dari jamur ini yang berperan sebagai saprofit adalah jamur kuping yang biasanya ada di pohon-pohon yang sudah mati ya. Nah, selanjutnya ada jamur yang hidup sebagai parasit. Nah, contoh dari jamur yang hidup sebagai parasit ini ada dari Malassezia. Nah, Malassezia ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit paru ya dalam tubuh manusia. Nah, jamur ini mengambil sari-sari makanan dari tubuh inangnya. Contohnya dari Malassezia ini mengambil zat organik dari tubuh manusia berarti ya. Nah, selanjutnya ada yang secara simbiosis. Nah, yang secara simbiosis ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya kalian pasti pernah melihat ini kan? Atau yang ini? Nah, apa sih organisme tersebut? Apakah itu termasuk jamur atau organisme yang lain? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simbiosis jamur dengan organisme lain dan juga kita akan mempelajari mengenai peranan dari jamur. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai simbiosis antara jamur dengan organisme lainnya. Jamur ini dapat bersimbiosis dengan 2 hal, yaitu ganggang dan akar tanaman. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada lichen atau lumut kerak. Nah, lichen ini merupakan simbiosis dari jamur dengan ganggang. Lebih tepatnya ganggang hijau, ganggang biru, dan ganggang hijau biru. Nah, sedangkan jamur yang bisa membentuk lichen ini merupakan jamur dari divisi Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, simbiosis yang terjadi merupakan simbiosis mutualisme karena kedua organisme akan diuntungkan. Nah, jamur akan menyediakan air dan mineral dan juga melindungi ganggang dari sengatan cahaya matahari, sedangkan ganggang akan menghasilkan zat makanan karena ganggang bisa melakukan fotosintesis. Ganggang akan menyediakan makanan untuk jamur. Nah, lichen ini bisa hidup di tempat-tempat yang terbilang ekstrim seperti batu, pepohonan, dan juga bahkan lichen ini dapat hidup di kutub yang memiliki suhu sangat dingin. Nah, lichen ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada yang seperti semak atau fruktosa. Selanjutnya ada yang seperti lembaran daun atau foliosa. Ada juga yang seperti kerak atau krustosa dan ada juga yang seperti sisik atau squamulosa. Nah, apakah lichen bisa bereproduksi? Lichen dapat bereproduksi secara aseksual dengan 2 cara. Yang pertama ada fragmentasi dan yang kedua ada soredia. Nah, fragmentasi dilakukan dengan cara pemisahan diri dari induknya. Nah, lichen yang telah memisahkan diri dari induknya ini akan ketika terbawa angin dan misalnya menetap di tempat lain akan tumbuh menjadi lichen yang baru. Sedangkan soredia merupakan
sel ganggang yang sedang mengalami pembelahan dan diselimuti oleh hifa ataupun miselium dari jamur. Ketika soredia ini keluar dari tubuh induknya dan terbawa oleh angin, maka akan menetap di tempat lain. Nah, soredia ini akan tumbuh menjadi lichen yang baru. Nah, selanjutnya apa sih peranan dari lichen? Nah, lichen ini disebut sebagai organisme perintis. Kenapa disebut sebagai organisme perintis? Karena lichen ini mengeluarkan zat asam dan juga zat kimia yang dapat melapukan batu. Ketika batu mengalami pelapukan, maka lumut dan paku-pakuan dapat hidup atau dapat muncul. Sehingga lichen ini disebut sebagai organisme perintis. Peran yang lainnya, lichen juga disebut sebagai indikator pencemaran udara yang alami. Nah, dapat kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Jika di daerah rumah kalian masih terdapat banyak lichen, artinya kualitas udara di daerah kalian masih bagus atau masih baik. Nah, sedangkan jika di lingkungan kalian sudah tidak ada lichen atau hanya sedikit lichen, artinya udara di lingkungan kalian sudah terpapar polusi. Nah, adapun peran lain dari lichen ini sebagai pemasok atau penghasil oksigen. Karena tadi kan ganggang ini melakukan fotosintesis. Kita ketahui bahwa fotosintesis salah satu hasilnya adalah oksigen, sehingga lichen juga menghasilkan oksigen atau sebagai pemasok oksigen. Nah, simbiosis yang lainnya terjadi antara jamur dengan akar tanaman yang disebut sebagai mikoriza. Nama mikoriza adalah nama serapan dari istilah bahasa Inggris mycorrhizae. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata mikros yang berarti jamur dan kata riza yang berarti akar. Sejarah singkat, mikoriza pertama kali ditemukan pada tanggal 17 April 1895 oleh seorang botaniawan Jerman bernama Frank. Pada saat penemuan mikoriza adalah dari akar tanaman hutan seperti pinus. Mikoriza secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Ektomikoriza berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menembus sel inang atau berada di luar sel inang. Sedangkan endomikoriza, sebagian hifanya masuk dalam jaringan inangnya. Ini adalah contoh gambar ektomikoriza dan ini endomikoriza. Kita mungkin sering mendengar kata mikoriza. Namun apa sebenarnya mikoriza itu? Secara harafiah mikoriza berasal dari dua kata, yaitu miko berasal dari bahasa Latin yang artinya jamur, dan riza berasal dari bahasa Yunani yang artinya akar. Mikoriza ini dapat sangat menguntungkan bagi para petani. Mikoriza berasal dari kingdom yang sama dengan jamur-jamur lainnya, yaitu kingdom fungi. Sama halnya seperti apel yang terbentuk dari benih, jamur terbentuk dari spora-spora yang menyusun bagian tubuhnya. Tetapi jamur tidak tumbuh dari pohon, jamur tumbuh dari kumpulan jaringan hifa dalam tanah. Umumnya hifa-hifa yang terdapat dalam tanah sangat kecil ukurannya. Bahkan dibandingkan dengan rambut manusia 10 kali lebih lebar daripada hifa. Buat hifa dalam tanah sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Lebih dari 450 juta tahun yang lalu, tanaman dengan mikoriza telah mulai berinteraksi simbiosis mutualisme antara keduanya. Katakan simbiosis mutualisme karena tanaman memberi makanan bagi mikoriza melalui hasil fotosintesisnya. Sedangkan mikoriza membantu penyerapan unsur hara dan air dan diberikan kepada tanaman. 80-90% tanaman memperoleh benefit dari interaksinya dengan mikoriza. Apa artinya ini bagi tukang kebun? Katakanlah Anda menanam benih di tanah tanpa jamur mikoriza. Akar tanaman akan keluar mencari nutrisi dan air untuk memberi makan pertumbuhannya. Karena sumber daya yang tersedia digunakan di suatu area, akar tumbuh lebih jauh dan lebih jauh lagi mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak energi tumbuhan. Sekarang, mari kita perkenalkan beberapa spora mikoriza. Tanaman mengirimkan sinyal ke jamur mikoriza di area tersebut, dan spora merespon dengan menumbuhkan hifa ke arah sinyal. Jika spora dapat menemukan akar tanaman, hifa akan menembus akar dan mulai menumbuhkan struktur yang memungkinkan tanaman dan jamur untuk bertukar sumber daya.
Walaupun tidak sering terlihat, peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak. Tanpa jamur sebagai dekomposer atau pengurai, ada beberapa sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati yang tidak bisa terurai. Jamur berfungsi menguraikannya. Jamur akan berfungsi sebagai makanan dan memproduksi makanan. Misalnya saja jamur merang. Jamur merang ini berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Kemudian rhizopus dan mucor. Ini sangat berguna dalam industri bahan makanan, yaitu seperti pembuatan tempe dan oncom. Sementara itu Khmer Saccharomyces berfungsi sebagai fermentor dalam industri keju dan roti. Aspergillus oryzae berfungsi dalam pembuatan tape. Penisilin dan antibiotik obat herbal Cina, parasitik caterpillars. Di samping peranannya yang menguntungkan, beberapa jamur juga mempunyai peranan yang merugikan. Misalnya menimbulkan penyakit pada tumbuhan dan binatang atau merusak makanan. Contohnya, Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Phytophthora infestan menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Candida penyebab keputihan dan sariawan.